Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Psikosomatis itu apa? Penyakit yang penyebabnya 90% dari kepanikan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang tersimpan di memori yang sudah terlanjur masuk ke dalam memori. Pernah kejadian tersimpan di sini. Kejadian yang menakutkan, mengkhawatirkan, divonis A, B, C, D, penyakit ini, penyakit itu tersimpan di memori kita secara otomatis. Yang kedua, ditambah lagi dengan nyari-nyari tahu di searching yang kita baca, kita dengar, kita tonton, tersimpan juga di memori. Sehingga memori kita semakin busuk, semakin kotor, semakin gak karuan, semakin jelimet. Yang ketiga, yang pernah didengar dari teman, dari saudara, dari orang-orang yang ngobatin kita, katanya ini, katanya sakit ini, katanya guna-guna, katanya itu. Wah, masuk ke memori juga. Bayangkan sahabat, seperti air yang tadinya jernih, masukin kopi, masukin teh, masukin comberan, masukin air, alkohol, masukin air, segala macam air. Sehingga yang tadinya jernih alam bawah sadar Anda, memori Anda, sehingga menjadi kotor, rumek, kemudian sumpek, dan sangat-sangat menjijikkan. Nah, kenapa itu akibatnya? Yang menyebabkan tadinya ceria jadi pemalas, jadi penakut, yang tadinya pemberani jadi penakut, yang tadinya sayang sama istri, sama suami, sama anak, menjadi tidak peduli lagi karena fokus terhadap penyakit yang ada dalam diri kita dan karena fokus terhadap apa yang ada di memori itu. Karena memori yang sudah masuk ke alam bawah sadar itu seperti nyata, walaupun pada kenyataannya udah kelewat, nggak nyata. Takdir orang dianggap takdir kita. Ada yang meninggal di sana, merasanya diri kita yang meninggal. Ada burung, suara burung, merasanya kita yang akan meninggal. Ada ambulan tiba, bunyi, perasaan kita berdebar-debar. Nah, itulah psikosomatis. Tapi 10-12% disebabkan karena apa saat ini? Karena berkaitan dengan energi, kalori, tenaga yang lemah. Energi, kalori, tenaga yang lemah di dalam diri kita. Dari mana berkurangnya energi, tenaga yang lemah? Tidak seimbangnya asupan karbohidrat, glukosa darah, gula darah, dan aktivitas serta pikiran yang terus bekerja. Betul nggak? Orang psikosomatis itu bangun tidur sampai tidur lagi bekerja otomatis pikirannya. Takut ini, gimana kalau terjadi ini, gimana kalau terjadi itu. Allahnya hilang. Dalam jiwanya Allahnya hilang. Yang ada adalah mati. Yang ada adalah penyakit jantung. Yang ada adalah penyakit yang menakutkan, tumor, kanker, dan sebagainya. Guna-guna dan sebagainya. Allahnya hilang dalam hati kita. Maka psikosomatis penyembuhannya secara medis yang harus diperbaiki. Gula darah diperbaiki. Medis itu gula darah diperbaiki. Asam urat jangan sampai tinggi, kolesterol jangan sampai tinggi, triglycerid jangan sampai tinggi, makanan minuman jangan sampai yang mengandung hal yang kurang baik dalam tubuh kita, mengentalkan darah kita, jangan. Kemudian yang kelima, perbaiki pagi air putih, perbaiki pagi jalan kaki, sore jalan kaki. Makannya nasi gak boleh bubur. Nah, kemudian senyum 20 kali sehari, sholawat 1000 kali sehari, baca Quran 3 ayat sehari, minimal 3 ayat sehari. Ya, udah, kalau udah dilakukan itu, dan jangan baca-baca mencari-cari tahu lagi tentang kenapa sih saya ini, nggak usah psikosomatis. Anda kalau psikosomatis datang ke medis aja, hanya dikatakan ya ini asam lambung, ini GERD, udah dikasih obat lambung, obat GERD, enak nggak? Sembuh nggak? Tidak, karena bukan itu penyebabnya. Penyebabnya 88% dari psikis kita. Tauhid kita yang sedang lemah. Daya tahan tubuh kita sedang lemah. Kemudian energi kita sedang lemah. Tenaga yang sedang lemah. Tenaga untuk beraktivitas, untuk nafas, untuk bicara. Dan tenaga untuk berpikir sedang lemah. Maka perbaikilah secara medisnya, tauhidnya.
dan secara psikologisnya. Psikologisnya di YouTube saya ini ada audio terapi 1 sampai audio terapi 15. Gratis buat Anda. Silakan gunakan terutama 12, 13, 14, 15. Setiap malam sampai 100 malam sahabatku. Herbal yang digunakan cuma 2 saja. Yang Anda udah miliki, Habis Pro, Habatus Sauda, Bipolen Propolis. Sehari 2 kapsul, pagi 1, malam 1. Yang pertama. Yang kedua, kalsi. Kalsi itu untuk otaknya, ya untuk lambungnya, untuk detak jantungnya, untuk aliran darahnya, untuk apa namanya, supaya ada energinya, ya, ada tenaganya, supaya bisa tidurnya. Kalsi dan Habis Pro. Kalsi dan Habis Pro. Mau ditambah lagi yang lebih baik untuk mengalirkan darah yang kental, pagi 1 kapsul ini, pagi 1 kapsul ini. Jadi pagi 1 kapsul, siang ini 1 kapsul, malam sore 1 kapsul, malamnya kasih 1 saset. Malamnya kasih diseduh 1 saset. Nah, jadi Habis Pro, Bimax dan kasih. Nah, kebetulan kasih sedang ada di sana di lemari. 3 macam aja. Kalau enggak 2 macam, Habis Pro sama kasih aja udah cukup. Habis Pro kasih pagi, sore, dan malamnya kasih. Pagi sore Habis Pro, kasihnya malam hari. Udah 2 macam aja Bapak Ibu. 2 macam aja. Jangan banyak-banyak obat ini, obat itu, puyeng Anda. Puyeng betul nggak? Nah, saya kasihan pada orang-orang yang datang ke klinik kami ini, kemudian yang konsultasi, yang nggak datang, yang datang. Kita kirimkan Habis Pro-nya, kasihnya kita kirimkan, audio terapinya. Ikuti di YouTube saya gratis. Kemudian cara-cara mengatasinya. Ketika panik itu tiba, gimana cara mengatasinya? Tenang, santai. Ada di YouTube saya, di video saya. Gak usah mencari-cari tahu lagi tentang apa penyakit Anda. Gak usah. Anxiety, udah. Anxiety dari dulu dibilang anxiety. Anxiety itu kecemasan berlebihan. Kalau GERD asam lambung, semua orang juga GERD asam lambung, gastritis biasa. Kenapa Anda luar biasa? Kenapa Anda merasakannya ketakutannya luar biasa? Karena psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit yang aneh, antik, sejuta rasa, yang ketika Anda ceritakan kepada orang lain gak bakal mudeng, malah diejek, malah dihina, malah dicemooh, malah di harga diri Anda direndahkan. Dan semakin Anda direndahkan, diremehkan, tidak diakui sebagai Anda sebagai orang yang sakit, padahal Anda ingin banget diakui sebagai orang yang sakit. Dan itulah ciri khas dari psikosomatis, ingin banget orang lain itu mengakui kita sakit. Saya sebagai tenaga kesehatan, sebagai ahli di hipnoterapi, dan saya juga belajar ketauhidan, dan saya pernah 2 tahun merasakan psikosomatis seperti Anda. Nggak usah khawatir, udah ikutin apa yang saya sampaikan di YouTube. Ikuti cara makannya saya, cara minumnya saya, cara zikirnya saya, sholawatnya saya, herbal saya. Ikutin saja udah nggak usah dengerin yang lain-lain. Karena yang disampaikan oleh banyak orang bukan psikosomatis, melainkan GERD. Yang disampaikan oleh orang lain bukan psikosomatis, tapi asam lambung, masalah asam lambung. Karena gastritis dan anxiety. Beda psikosomatis dengan penyakit-penyakit itu semuanya. Ya, tetapi yang bagi yang nggak paham mengatakan sama saja. Beda sahabat. Saya dari tahun 2010 di bidang psikosomatis, khusus ngobatin, mengatasi dan menangani orang-orang psikosomatis. Kenapa? Karena jarang orang yang mau melayani psikosomatis. Kenapa? Karena tidak semudah mengobati stroke, tidak semudah mengobati penyakit jantung, tidak semudah mengobati penyakit tipes, tidak semudah mengobati penyakit kanker. Ketika mengobati kanker, saya mengobati tipes, mengobati DBD, mengobati diabetes, sayanya tidak perlu mengalaminya. Untuk mengobati itu tersebut, gak perlu saya mengalami penyakit-penyakit tersebut. Tapi beda dengan psikosomatis, sahabat. Ini penyakit antik, aneh, tapi ini penyakit menurut saya. Penyakit yang mampu merubah jutaan manusia yang tadinya jauh dari Allah, dekat ke Allah. Yang tadinya murka Allah menjadi taat kepada Allah. Yang tadinya berbuat buruk, maksiat, merajalela di dalam dirinya, sesudah kena penyakit ini semakin takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal konsultasinya yang benar,
Asal yang mentorinnya, yang konsultannya mengajak kepada Allah aja, mengajak kepada Allah. Insya Allah. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.